Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini materi kewirausahaan yang pertama di semester genap. Sebelumnya barangkali ada yang bertanya-tanya kenapa harus ada materi kewirausahaan. Berarti ini berkaitan dengan pertanyaan juga, kenapa kita harus berbisnis. Menurut pandangan sebagian orang, menjadi pegawai memang sesuatu yang diimpikan begitu ya. Sebagian masyarakat juga menganggap menjadi pegawai itu lebih baik ya, lebih memberikan harapan dibandingkan memulai usaha sendiri apalagi dari nol. Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak berani untuk memulai bisnis mereka, padahal profesi yang satu ini sangat menjanjikan untuk mendapatkan kebebasan finansial apalagi di masa tua. Kebanyakan orang memang ingin mendapatkan hasil yang instan. Bekerja, setiap awal bulan mendapatkan gaji. Sedangkan kalau memulai usaha, belum ada kepastian di awal. Akan dapat berapa gaji atau akan dapat berapa penghasilan. Dari sinilah saya katakan memang dalam berbisnis itu mutlak diperlukan yang namanya keberanian. Perhitungan matematis tentang untung rugi itu juga harus pikirkan begitu ya. Kemudian juga harus kita punya ilmunya, kita juga punya keinginan kuat untuk bisnis itu sendiri. Tapi yang sangat diperlukan adalah keberanian. Kalau punya semua modal untuk berbisnis tapi dia nggak berani, maka ya nggak akan jalan. Saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita itu menumbuhkan keberanian kita dalam berbisnis. Yang pertama, coba kita tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa dalam bisnis Allah Subhanahu wa taala telah membukakan 9 dari 10 pintu rezeki. Kita sebagai seorang muslim tentu meyakini hal ini. Artinya apa? Artinya 90% pintu rezeki itu terdapat dalam dunia bisnis. Dengan demikian teman-teman, sebenarnya kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki di dalam bidang usaha kewirausahaan itu sangat besar. Nah, kemudian untuk memunculkan keberanian kita untuk berbisnis selanjutnya adalah hapus ya anggapan bahwa para pelaku bisnis itu adalah orang-orang golongan kedua gitu, atau pekerjaan yang kurang menjanjikan begitu dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebenarnya bisnis itu adalah sebuah pekerjaan yang itu sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti menjadi karyawan atau PNS dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat tren yang ada sekarang, terutama di Indonesia ya, itu kan mulai berubah. Kalau dulu trennya tuh menjadi pegawai, karyawan kantor, tapi masyarakat akhir-akhir ini itu beranggapan justru berbisnis itulah yang lebih menjanjikan daripada menjadi seorang karyawan. Oleh karena itu, sebenarnya kita harus percaya diri ya ketika hendak memulai sebuah usaha begitu. Selain itu, ketika kita ingin menumbuhkan keberanian kita untuk memulai bisnis, ada cara lain nih, yaitu kita harus menghilangkan yang namanya anggapan bahwa bisnis itu mengandung banyak risiko. Ingatlah, sebenarnya risiko itu milik semua orang, bukan hanya milik seorang pebisnis aja, karena risiko itu adalah bagian dari hidup ya. Dalam pekerjaan lain selain menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha itu juga ya banyak risikonya gitu. Menjadi karyawan swasta misalnya, ada risiko perusahaan bangkrut dan terjadi PHK besar-besaran. Kita bisa melihat saat pandemi sekarang ini itu terjadi ya. Kita bisa melihat di medsos atau di pemberitaan televisi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memangkas karyawannya, dan dari situ kemudian banyak ya mantan-mantan atau yang keluaran dari perusahaan-perusahaan itu membuat usaha sendiri untuk kemudian menyambung hidup. Nah, atau PNS misalkan berisiko dimutasi gitu ya. Dimutasi, dipindahkan ke daerah yang terpencil misalkan, atau diturunkan jabatannya. Semuanya itu mengandung risiko. Jadi kalau kita itu mau memulai usaha kemudian kita berpikir nanti risikonya gimana, sebenarnya kalau kita nggak menjadi seorang pengusaha juga risiko itu ada.
Selain itu teman-teman sekalian, sebenarnya manfaat bisnis itu sangat banyak ya. Untuk pengetahuan kita sebelum kita bahas tentang bisnis model kanvas ini ya, manfaat bisnis itu sangat banyak. Di antaranya itu akan menjadikan kita itu mandiri. Ya, ketika kemudian kita itu butuh melakukan pengeluaran begitu ya. Dalam hal materi, kemudian kita bergantung kepada orang tua, sampai kapan kita itu akan terus bergantung kepada orang tua. Apalagi bagi yang laki-laki nih, sampai kapan begitu ya akan bergantung kepada orang tua. Saatnya sebenarnya ketika seorang laki-laki nih ya, khususnya ketika dia balik, dia harusnya mampu kemudian mencari nafkah sendiri, minimal untuk dirinya sendiri. Nah, ini menjadi pilihan salah satu ya, menjadi seorang pengusaha atau merintis bisnis sendiri. Dengan begitu, ketergantungan kepada orang tua akan berkurang, bahkan sebaliknya kita bisa kemudian menafkahi orang tua, tidak lagi bergantung dan tidak lagi kemudian dalam tanda kutip menyusahkan orang tua gitu ya. Walaupun kalau bagi seorang perempuan memang ya dia tanggungan orang tua sampai dia menikah. Cuman ini menjadi alternatif untuk kemudian meningkatkan kemandirian diri dalam hal materi atau finansial. So bayangkan kalau kita itu dengan hasil kita sendiri, keringat kita sendiri, jeripaya kita sendiri, kita bisa membantu orang tua, kita bisa menambah sedekah kita, infak kita bisa membantu orang lain begitu, maka itu menjadi sesuatu yang membahagiakan tentunya. Selain itu dengan berbisnis kita juga bisa memperluas pergaulan teman-teman. Kenapa? Karena dalam berbisnis itu mutlak diperlukan proses memperluas relasi atau memperbanyak hubungan ya dengan banyak orang, bahkan orang yang mungkin belum kita kenal tapi dia menjadi segmen pasar kita, menjadi target jualan kita misalkan, maka kita mau nggak mau begitu ya menjalin relasi dengan dia, dan begitu seterusnya demi kemudian bisnis kita berkembang, sehingga dari situ relasi kita akan bertambah, pergaulan kita semakin luas. Dengan berbisnis juga teman-teman kita akan terbuka wawasan dan pengetahuan, karena bisnis itu nggak asal bisnis itu butuh ilmu, bahkan ilmu berkaitan dengan produk atau jasa yang kita jual itu kita sangat butuhkan, walaupun itu jualan apa misalkan ya, sesuatu yang itu mudah, misalkan kita anggap mudah, kita setiap hari pakai barang itu kemudian kita jual, ngapain belajar tentang barang itu, tetap aja ya katakanlah jualan baju gitu ya, baju yang seperti apa, kainnya itu modelnya, kainnya itu bahannya apa aja, kemudian harga tiap kain itu berapa gitu. Bahkan harus dihafal loh itu ya, bahan-bahan kain apa aja, karakter kain-kainnya seperti apa, itu butuh belajar. Belum lagi nanti belajar tentang pemasaran, bagaimana menjual, bagaimana belajar tentang bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain sehingga orang lain percaya dengan kita dan barang-barang yang kita jual. Belum lagi belajar yang lain-lain seluk-beluk berkaitan dengan bisnis, kita akan menjadi orang yang cerdas dengan berbisnis. Kelebihan lain dalam berbisnis itu, kalau misalkan itu bisnis online, maka kita bisa melakukan aktivitas yang lain selain kemudian menggeluti bisnis ini begitu. Jadi nggak monoton kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja berbisnis, tapi kita bisa melakukan hal-hal manfaat yang lain seperti menambah ibadah, kemudian hadir di taklim-taklim, kemudian melakukan aktivitas sosial, melakukan aktivitas yang lain, menghafal Al-Quran dan sebagainya, tanpa kemudian kita itu meninggalkan aktivitas untuk bekerja. Yang mulianya juga, kalau kita itu punya bisnis yang itu udah berkembang, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kalau orang lain yang bekerja dengan kita itu adalah seorang kepala keluarga, maka sebenarnya kita sedang kemudian membantu satu keluarga gitu, karena kepala keluarga itu bekerja itu untuk menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sungguh mulia aktivitas ini, membuka lapangan pekerjaan. Dan masih banyak lagi ya manfaat yang bisa kita ambil ketika kita melakukan pekerjaan, yaitu membuka usaha sendiri atau berbisnis ya. Kita juga kalau mau mengkaitkan dengan bagaimana amal kita di dalam agama begitu ya, atau kita ingin menambah amal jariah kita dengan berbisnis, sangat bisa.
Kenapa? Karena dengan berbisnis kemudian kita mendapatkan tambahan penghasilan, kita bisa memperbanyak sedekah, bahkan kita bisa kemudian melakukan wakaf, kita bisa membantu orang lain yang kesusahan dan lain sebagainya. Maka apa sebenarnya alasan kita untuk tidak memulai bisnis, teman-teman? Mulailah bisnis, ayo berbisnis, mulai dari bisnis yang kecil nggak apa-apa gitu ya, tapi kemudian ditekuni gitu ya, tidak mudah menyerah dan terus menekuni bisnis yang kita lakukan. Nah, salah satu persiapan yang sangat penting dalam kita itu memulai bisnis itu adalah membuat perencanaannya, ya. Kalau nggak ada rencana, maka realisasi itu nggak akan terjadi. Kalaupun realisasi itu ada, itu tanpa rencana, berarti kurang kurang terorganisir gitu ya. Jadinya kita nanti bisa jadi berantakan atau kita itu berhenti di jalan karena tidak belum terprediksi gitu apa yang terjadi, kita nggak siap menghadapi yang terjadi yang itu di luar prediksi kita karena sebelumnya kita itu belum melakukan perencanaan. Nah, ada banyak model perencanaan bisnis ya di dalam materi kewirausahaan. Saya ambil yang sederhana gitu, yang itu insya Allah sangat mudah untuk teman-teman pahami dan langsung dipraktekkan gitu ya, langsung kemudian dijalankan. Nah, ada namanya model bisnis kanvas. Kenapa dikatakan model bisnis kanvas? Karena ini adalah model bisnis yang cukup dituliskan dalam satu kertas begitu ya, dalam bentuk kolom-kolom lagi gitu ya, nggak banyak tulisan. Bentuk kolom-kolomnya tuh seperti ini dengan judul 9 ya, 9 judul dalam 9 kolom. Saya sebutkan satu persatu. Saya mulai dari yang ini, value proposition. Ini value itu adalah nilai ya, nilai. Maksudnya adalah nilai yang dimiliki oleh produk atau jasa yang kita tawarkan ke masyarakat ya. Nah, ini maksudnya adalah manfaat produk atau jasa yang kita punya begitu ya. Misalkan ya kita itu menekuni bisnis di bidang kesehatan, misalkan kita jualan misalkan herbal begitu. Apa kelebihan herbal yang kita tawarkan dengan herbal yang lain begitu. Jadi nilai yang berbeda yang ada pada produk atau jasa yang kita punya. Nah, selengkapnya nanti akan saya jelaskan ya. Ini sekilas saya sebutkan semua dulu ya. Kemudian yang kedua adalah customer relationship. Ya, kemudian yang kedua adalah customer relationship. Oh, bukan ya, sebentar. Kemudian yang kedua adalah customer segment ya. Maksudnya adalah segmentasi pelanggan, pengelompokan pelanggan. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan profesi, usia, jenis kelamin, geografis tempat tinggal, kemudian hobi, penghasilan rata-rata gitu yang dimiliki oleh customer yang kita segmentasikan gitu. Nah, itu berkaitan dengan itu kita juga akan bahas ya. Kemudian ini relasi customer yang ini ya. Ini berarti hubungan dengan customer. Ketika kemudian customer itu udah beli produk atau jasa, menggunakan jasa yang kita tawarkan, selanjutnya bagaimana hubungan yang kita bangun? Apakah orang itu sekali beli itu kemudian kita udah selesai gitu, ataukah kita masih membangun hubungan dengan dia walaupun itu sifatnya mungkin agak pribadi begitu ya, misalkan komen dari storynya dia dan lain sebagainya, atau rajin-rajin japri gitu, menawarkan produk atau menawarkan bantuan dan lain sebagainya. Hubungan itu akan memungkinkan orang yang pernah beli produk atau jasa kita itu akan membeli kembali. Nah, begitu ya. Kemudian ada channel. Nah, channel itu adalah saluran ya.
maksudnya adalah saluran penjualan ya. Kita itu mau menawarkan produk dan jasa kita kepada pelanggan itu pakai saluran apa, pipanya apa, pipa penghubungnya apa, begitu. Apakah secara langsung kita menjelaskan seperti sales convent ya, menjelaskan produk kita, datang ke rumah-rumah gitu ya, atau kita langsung menjualkan di pasar begitu, atau kita itu melalui sosial media. Melalui sosial media itu melalui apa? WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, blog, atau yang lain. Nah, itu harus jelas. Nah, kalau kita mau praktek ini diisi di kolomnya apa channelnya gitu ya. Nah, kemudian revenue. Revenue ini adalah apa? Revenue itu adalah bentar. Ya, selanjutnya adalah revenue. Ini adalah sumber pendapatan. Yang menjadi sumber pendapatan dalam bisnis kita itu apa, maka harus dijaga. Apa aja itu nanti bisa disebutkan di kolom. Kita akan bahas detail satu-satu nanti ya. Kemudian ada key activities, yaitu aktivitas yang dijalankan. Dalam menjalankan bisnis itu aktivitas apa saja yang kita lakukan, produksi, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Kita akan bahas detail ya. Kemudian key resource atau sumber daya. Sumber daya yang kita punya itu apa? Ya, misalkan karyawan kita punya. Kemudian mesin produksi gitu ya. Atau kalau jualan misalkan frozen food maka freezer misalkan, atau enggak ada gitu. Atau kalau bisnis online kan sumber dayanya ada handphone, smartphone, kemudian kuota dan lain sebagainya. Nah, itu ditulis di sini. Nah, kemudian key partners itu adalah kerjasama. Adakah kerjasama yang kita lakukan nantinya? Kalau ada, rencananya siapa aja yang akan kita ajak kerjasama, ditulis di kolomnya ini. Kemudian ini ya cost structure itu adalah biaya ya, struktur biaya yang kemudian kita pakai gitu ya untuk kemudian memulai usaha. Itu bisa diisi dengan sumber biaya dari mana, kemudian bagaimana cara mendapatkan modal tambahan dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah perencanaan untuk membuat bisnis kita itu kuat, tidak mudah goyah, dan kita nggak akan berhenti di jalan gitu ya, karena kita sudah merencanakan semuanya dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke kolom yang pertama, yaitu value. Value itu mudahnya yaitu tadi ya, manfaat barang atau jasa yang kita jual. Nah, kita harus tahu persis sebelum memulai sebuah usaha apa manfaat barang yang kita jual begitu, atau jasa yang kita berikan. Jangan sampai kita itu menjual barang atau jasa yang gak ada manfaatnya, atau kita itu gak tahu manfaat barang dan jasa yang kita tawarkan itu apa. Maka kita harus detaili ini dulu. Nah, ini value ini bisa juga diartikan nilai tambah yang ada dalam barang dan jasa yang kita tawarkan. Kita tahu saat ini itu barang dan jasa itu sangat banyak. Bahkan kalau kita itu mau mencari barang dan jasa yang baru, kayaknya nggak akan nemu gitu, yang belum ada penjualnya sama sekali gitu. Mungkin kita nggak akan nemu. Atau kita akan nemu tapi itu barang atau jasa yang nggak laku atau nggak ada orang yang butuhkan, begitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa menjual barang atau jasa apapun, yang penting halal ya, dan memperhatikan prinsip-prinsip Islam di dalamnya begitu. Cuman sebagai tambahan, ketika kita itu menjual barang atau menyediakan jasa, maka walaupun itu sama atau ada yang menjual barang sejenis, kita harus menentukan value atau nilai tambah dalam barang atau jasa yang kita tawarkan. Misalkan kita itu bisnisnya bergerak di bidang pendidikan, misalkan kita membuka bimbel ya, les-lesan itu, maka
kita bisa melihat les-lesan sekarang itu sangat banyak. Kita harus kasih nilai tambah tuh pada bisnis kita atau jasa yang kita berikan itu les-lesan yang seperti apa ya. Misalkan nilai tambahnya itu di tempatnya yang nyaman misalkan ya, atau ketelatenan dalam mendidik anak-anak gitu ya, atau keramahan yang diberikan, atau fasilitas-fasilitas lain yang boleh diberikan yang itu membedakan dengan bisnis serupa yang dijalankan oleh orang lain. Atau mungkin kita bergerak di bidang kesehatan. Contohnya misalkan saat ini apa yang sangat dibutuhkan di dalam dunia kesehatan, masker misalkan, bahkan menjadi kebutuhan semua orang saat ini memakai masker gitu ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Maka kalau kita jual masker, kita harus menentukan nilai tambah di dalam masker yang kita jual begitu. Misalkan masker ini nggak bikin gatel misalkan ya di wajah, atau masker ini itu bisa lebih melindungi gitu ya dari virus dibandingkan masker yang lain, atau masker ini itu masker yang tidak mengurangi estetika dalam fashion gitu ya. Misalkan pakai masker itu tuh masih tetap kelihatan keren gitu misalkan, atau nilai tambah yang lain. Nah, ini kita masukkan ke value ya. Atau kita itu bergerak di bidang fashion, misalkan kita jual baju gitu. Nah, banyak kan yang jual baju, tapi baju yang kita jual itu berbeda ya. Misalkan baju yang kita jual itu simple dan adem bahannya gitu ya. Nah, jadi bajunya itu nggak ribet gitu, enak dipakai gitu misalkan. Atau kita bergerak di bidang pertanian, bisa juga kita jual cabai misalkan ya. Nah, cabainya ini beda dengan yang lainnya, ukurannya lebih besar, kemudian kandungan vitaminnya lebih banyak misalkan ya, sampai segitunya misalkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke value-nya apa ya. Kemudian misalkan kita bergerak di bidang ekspedisi, kurir ya, melayani jasa kurir makanan misalkan. Nah, ini value-nya apa? Ditulis di kolom ini. Misalkan cepat, layanan cepat gitu ya. Menerima jasa antar makanan saat hujan lebat gitu ya. Jadi kan kalau biasanya hujan itu kan libur gitu ya. Ini value-nya adalah orang ini yang kurirnya itu tahan badai misalkan. Ya apalah ya yang menjadikan nilai tambah dalam produk dan jasa yang kita berikan begitu ya. Dan banyak lagi ya, apalagi ya, misalkan di bidang kuliner, kita itu menjalani bisnis kuliner, makanan, minuman ya, barangkali ada nilai tambah yang kita berikan dalam produk kita itu. Makanannya misalkan non MSG, makanan sehat. Nah, ini nilai tambah yang di tempat lain mungkin ya nggak ada gitu. Kemudian makanan ini tuh misalkan lebih awet walaupun tanpa pengawet buatan. Nah, ini juga nilai tambah teman-teman. Jadi sebuah keharusan ketika kita itu menjual sesuatu, menawarkan jasa tertentu, itu kita kasih nilai tambahnya supaya orang itu melihat bahwa ini pun berbeda dengan barang yang lain, berbeda dengan jasa yang lain, walaupun serupa gitu ya, walaupun bergerak di bidang yang sama. Bahkan berkaitan dengan value ini kita harus sampaikan ketika kita menawarkan produk atau jasa kita gitu ya. Biasanya kalau dalam dunia pemasaran itu disampaikan, kalau brosur sampaikan brosurnya, disampaikan di copywritingnya, di keterangan barangnya begitu ya. Kenapa harus membeli produk ini, kenapa harus menggunakan jasa ini, manfaatnya apa. Nah, itu dijelaskan detail supaya orang itu kemudian termotivasi gitu atau tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa kita. Nah, ini adalah perencanaan yang wajib ada dalam memulai bisnis. Jadi nggak boleh kita asal memulai, walaupun itu
berdasarkan hobi kita. Kita sukanya apa, kita jual lah itu, gitu ya. Kita sukanya apa, kita tawarkan lah itu. Nah, kita harus menemukan apa yang berbeda dari apa yang kita jual atau jasa yang kita sediakan, kita tawarkan. Itu bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, mumpung kita bahas tentang produk dan jasa ya, yang kita tawarkan ke masyarakat di dalam bisnis kita yang kita bangun, itu tambahan aja berkaitan dengan bagaimana cara kita itu memilih produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Ya, kita bisa memulai untuk mencari-cari produk itu dengan memulai dari diri kita, gitu ya. Termasuk apa yang kita senangi atau apa hobi kita. Ya, itu apa saja, pasti banyak ya. Itu bisa ditulis itu. Kemudian berkaitan dengan produk kita, hobi kita, apa yang kita senangi. Ketika kemudian ada produk atau jasa yang berkaitan, kita bisa coba untuk kemudian menggeluti itu. Ya, harapannya kalau sesuatu yang kita senangi itu akan lebih lama bertahan, kita pertahankan begitu ya. Nah, kita juga bisa memilih produk itu berdasarkan apa yang kita pakai. Yang kita pakai itu apa? Sepatu, baju, topi, sepeda gitu ya. Apalagi buku, pensil, bolpen, banyak ya. Kita bisa mencari inspirasi produk atau jasa itu dari situ. Kemudian kita juga bisa mencari produk atau jasa yang akan kita tawarkan itu dari pengetahuan kita, atau juga bisa dari pengalaman unik yang kita punya. Nah, pengetahuan itu misalkan ya ketika kita ternyata itu pernah atau berkali-kali bahkan ikut kelas memasak misalkan ya, kita bisa membuka gitu ya kelas memasak gitu. Atau ketika kita punya pengetahuan khusus berkaitan dengan IT, misalkan berkaitan dengan komputer dan lain sebagainya, kita bisa buka kursus berkaitan dengan itu. Atau kita itu punya kemampuan lebih di bidang olahraga gitu, kita bisa buka kursus juga gitu ya. Banyak sekali ya yang bisa kemudian kita jadikan sebagai ladang kita untuk menjemput rezekinya Allah gitu ya, dengan membuka usaha sendiri ya. Nah, itu bisa juga dari pengalaman unik. Misalkan ya, pengalaman unik itu pengalaman yang bisa jadi orang lain nggak ngalami itu. Nah, biasanya bisa pengalaman itu tuh dari dalam rumah kita, dari keluarga kita. Misalkan keluarga kita itu punya masakan spesial gitu ya, atau resep rahasia yang tidak dimiliki oleh keluarga lain. Walaupun masakannya serupa dengan yang lain, tapi kalau misalkan nenek kita yang buat itu rasanya beda gitu. Misalkan sambel apa gitu, itu bisa menjadi value yang sangat berarti ya dalam bisnis ya, yaitu menjadikan produk itu sebagai produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, banyak ya cara kita untuk menentukan produk dan jasa yang akan kita tawarkan. Bisa juga kita itu mencari inspirasi produk atau jasa yang akan kita tawarkan itu dari tren yang ada di luar negeri ya. Kalau kita melihat kondisi dunia gitu ya, senantiasa produk dan jasa itu bergulir dari satu negara yang maju ke negara yang berkembang. Kalau di Indonesia sekarang itu belum ada ini, di luar negeri sudah ada gitu ya. Satu saat itu akan masuk ke negeri ini. Nah, kalau kita itu bisa mengambil peluang itu, produk atau jasa yang sudah ada di luar negeri tapi belum ada di sini, kita bisa ambil itu dan kita menjadi penjual atau menjadi pelaku usaha yang pertama, dan belum ada yang menyerupai begitu. Karena itulah ini bisa jadikan sebagai cara untuk kita itu mencari inspirasi produk atau jasa, yaitu dari tren yang ada di luar negeri. Itu dia berkaitan dengan value yang ada dalam produk atau jasa yang akan kita tawarkan, juga sedikit tentang bagaimana kita memilih produk atau jasa yang akan kita tawarkan ke masyarakat. Nah, untuk hari ini sekian dulu, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan pekan depan.